Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kisah-kisah nyata. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Mohon maaf, saya juga masih jarang upload. Di sini saya bantu untuk berbagi cerita. Pokoknya di sini untuk channel saya mungkin lebih banyak berbagi cerita tentang intinya tentang kisah-kisah nyata ataupun tentang asuransi. Semoga untuk video yang saya upload ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, saat ini saya berbagi kisah saya, ya. Alhamdulillah saya sudah baru punya anak dua. Yang terakhir itu sudah sekitar 2 bulan anak saya. Banyak perjuangan, banyak bener-bener apa ya, eh namanya kurang tidur, namanya capek, lelah, pikiran, tapi dibalik itu semua ada sesuatu yang membahagiakan. Nah, oke teman-teman semua, di sini mungkin apabila teman-teman semua yang masih single, baik laki ataupun perempuan ataupun yang sudah berkeluarga tentunya juga punya pengalaman ya. Bisa komen-komen pengalamannya seperti apa. Nah, di sini saya ambil topik ini adalah sayangilah istrimu, atau sayangilah seorang wanita, atau sayangilah seorang ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kalau apa yang kita lihat perjuangan kita ya, perjuangan seorang suami atau seorang pria atau seorang anak, menurut saya tidak sebanding dengan apa perjuangan seorang istri ataupun seorang ibu. Karena dibalik mungkin satu sih memang capek ya, seorang suami saya sendiri juga pengalaman begitu capek banget pulang kerja, apalagi saya kerja juga shifting ya, kadang pulang jam 11 malam, belum apa-apa nyampe rumah harus megang anak, bersih-bersih megang anak. eh, itu bisa kita tidur itu mungkin mungkin ya, kadang tidur subuh, kadang bisa tidur pagi nggak tidur. Tapi itu adalah prosesnya. Menurut saya itu adalah ibarat orang tuh kalau kita mau punya sebuah mobil, kita harus punya SIM-nya dulu nih. SIM, kita harus bisa dulu mengendarai untuk mobil tersebut. Nah, itu adalah menurut saya adalah transisinya seperti itu. Kurang tidur, capek, aturan libur kerja bisa santai nih, enggak, kita harus pegang anak, harus bantu juga istri, terutama ya, terutama eh, istri itu pertama proses dari hamil itu luar biasa menurut saya. Hamil tuh menurut kita kita masih bisa tidur enak, tapi kalau istri tuh nggak tidur miring-miring itu pasti nggak enak beneran. Pertama udah gitu belum yang namanya sering kram, apalagi kalau memang kandungannya kurang bagus itu sering kontraksi palsu. Aduh. Nah itu istri saya termasuk kategori hamilnya juga menurut saya perjuangan banget ya, karena di usia dari berapa bulan itu sering banget kontraksi palsu tuh sering banget. Jadi beberapa kali tuh keluar masuk rumah sakit, bolak-balik ke dokter tuh sering banget. Tapi alhamdulillah Allah ngasih perlindungan, Allah ngasih keselamatan sampai dengan bayi saya saat ini sudah lahir, alhamdulillah. Tapi di balik itu semua perjuangan itu dahsyat seorang ibu dan seorang istri. Nah, maka teman-teman, apalagi ya sehabis melahirkan, itu udah keadaannya sakit, perut masih sakit, keadaan badan juga seorang wanita, seorang ibu juga, seorang istri juga keadaan masih belum fit banget, harus megang anak, belum yang harus nyusuin anak, belum kadang masih harus sebagian orang yang harus ngurusin suami dan ngurusin rumah. Nah, makanya di sini menurut saya perjuangan seorang istri dan ibu tuh luar biasa. Jadi untuk para laki-laki ya, untuk para seorang ayah, calon ayah, ingat, ingat ya, sayangin istrimu, sayangin ibu, sayangin seorang wanita, karena perjuangan mereka tuh sangat luar biasa. Mereka harus menjaga anak. Kita kerja mungkin seorang laki-laki kerja 9 jam. Memang nggak semua ya, tapi kebanyakan kerja 9 jam atau 10 jam.
kita pulang masih ada di tempat kerja, masih bisa santai-santai, masih bisa kita mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Tapi seorang ibu di rumah harus 24 jam ekstra ngurusin anak baru lahiran dalam keadaan badan tuh belum fit. Nah, itulah yang terjadi, yang saya alami ya. Tapi saya punya berpikiran berumah tangga itu bukan sepenuhnya harus diberikan tugasnya kepada seorang istri sepenuhnya. Tapi di dalam keadaan tersebut, dalam keadaan tertentu, kita juga harus bisa membantu. Makanya di saat baru lahiran pun masing-masing itu udah punya tugasnya. Jadi udahlah, saya pulang, silakan istri saya tidur, istirahatlah, istirahat secukupnya. Kecuali saya bangunin mungkin dalam keadaan untuk karena anak saya ASI, karena kan ASI harus ada ibunya bangun. Saya nggak mau ASI dalam keadaan tidur tuh, takutnya nanti ASInya kena ke muka atau ASI berceceran juga, kasihan dan sayang ya. Makanya kecuali kalau anaknya masih anteng tidur, masih tidur tuh nggak saya bangunin, biar istirahat untuk istri saya. Tapi kalau masalah ganti popok, ganti pampers kayak gitu kan, ataupun bersihin dia pipis atau pup, itu mungkin makanya nih seorang suami ataupun calon suami harus belajar. Punya anak tuh jangan sebenarnya pada istri doang, kasihan, kita harus bantu, terutama dari hal-hal yang kecil tersebut. Karena ngurusin anak itu luar biasa, bener-bener ngantuk-ngantuk tuh nyusuin nyusuin anak, belum nanti nyuci, belum nanti masak, belum ngurusin kita. Nah, seenggaknya kalau memang kita tidak bisa melakukan sesuatu yang memang bukan kita nggak terbiasa, minimal berilah istrimu istirahat. Malam-malam memang tugasnya kita begadang, laki itu memang tugasnya gitu begadang. Begadang kecuali memang kerjanya pagi, jadi harus ganti-gantian. Nah, senyaman mungkin, sebisa mungkin jangan sampai dua-duanya melek, dua-duanya jagain anak, fokus ke anak. Nah, itu nanti di saat tidur, tidur dua-duanya, kasihan anaknya. Jadi harus ganti-gantian, seling-selingan aja. Nah, makanya itu pengalaman saya. Apalagi harus ngurusin, apalagi kalau antar anak lagi kurang sehat atau rewel, itu kasihan banget bener. Tapi dibalik itu semua, itu adalah proses proses kita tuh nanti. Biasanya bayi itu udah sebulan udah enak, tidur udah enak, 2 bulan udah enak. Tapi itu adalah menurut saya proses bagaimana kita, kesiapan kita tuh untuk mempunyai anak. Nanti tahap-tahapannya tuh pasti ada lagi tahapannya. Kalau udah gede dikit tahapannya begini sampai dengan anak nanti dewasa, sekolahnya dia, biayanya dia, macam-macam. Nah, untuk teman-teman semua, itulah adalah apa ya, sebuah cerita tentang pengalaman saya. Semoga bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi ibaratnya apa ya, pemikiran teman-teman semua. Jadi untuk yang berkeluarga atau calon ingin berkeluarga, siapkan diri Anda, karena berumah tangga bukan hanya sekedar nikah saja, tapi kita harus saling mengertiin, saling menyayangin, saling saling membantu dengan istri kita ataupun calon istri kita. Nah, teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton untuk channel kisah-kisah nyata. Yang mau komen-komen tentang pengalamannya baru punya anak, ataupun tentang kisah-kisah istrinya gimana, bisa komen-komen di bawah. Terima kasih sudah menonton untuk channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.